Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 metodologi desain akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan bersama. Perkenalkan, saya Sakaria Tangketimbang. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu sejarah dan tujuan dari metodologi Agile dan Design Thinking. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang sejarah metodologi Agile ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metodologi Agile. Jadi, Agile ini merupakan sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau disebut iterasi. Dan Agile ini sering juga disebut dengan framework. Dimulai pada awal sebelum tahun 2001, banyak company atau perusahaan lama yang menggunakan sistem berupa metode waterfall dalam pengembangan desain produk mereka. Meskipun metode ini cukup bagus, namun seiring berjalannya waktu, metode tersebut dinilai kurang efektif penggunaannya. Hal ini disebabkan karena sistem metode waterfall ini sangat berfokus pada kesempurnaan produk di tiap tahapannya yang membuat waktu pengembangan atau development cenderung lebih lama. Sedangkan perubahan kondisi dan kebutuhan pasar sangat cepat. Akibatnya, banyak hasil produk dari metode ini yang gagal karena setelah dirilis, ternyata produk tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pengguna atau user. Maka dari itu, pada tahun 2001, Ken Beck bersama sekitar 17 software developer merumuskan bagaimana langkah-langkah mengembangkan sebuah proyek yang efisien, cepat, dan memberikan hasil yang terbaik. Dan pada akhirnya mereka menciptakan metode yang dikenal dengan istilah Agile. Metode Agile ini adalah alternatif dari metode waterfall, di mana metode Agile lebih mengedepankan produk berfungsi yang dikembangkan secara terus-menerus daripada produk yang jadi seutuhnya sehingga lebih cepat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharram Syauki. Saya akan membahas tentang tujuan dari metodologi Agile ini, diantaranya yang pertama yaitu aplikasi yang bermutu dan berfungsi dengan baik. Agile bertujuan menciptakan aplikasi berkualitas tinggi dan berfungsi dengan baik untuk memberikan nilai maksimal kepada penggunanya. Dan yang kedua yaitu pengembangan yang terkontrol. Agile mengutamakan kontrol biaya dan waktu dalam pengembangan aplikasi sehingga proses tetap efisien. Dan yang ketiga yaitu iteratif dan adaptif. Pengembangan dilakukan secara bertahap dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Dan yang keempat yaitu kolaborasi tim. Tim bekerja sama dengan baik dan rutin melakukan pembahasan untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan yang kelima yaitu pengujian terus-menerus. Pengujian dilakukan secara berulang untuk memastikan kualitas aplikasi itu tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dan manajemen risiko. Proses pengembangan disiapkan untuk menghadapkan perubahan dan resiko dengan kemampuan adaptasi yang sangat baik. Tahapan umum dalam metodologi Agile. Tahapan umum dalam metodologi Agile ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yaitu planning. Yang kedua itu perancangan, yaitu desain. Yang ketiga itu pengembangan, development. Yang keempat pengujian, testing. Dan yang kelima yaitu penyampaian, deploy. Dan ulasan
review, dan selanjutnya itu peluncuran launch, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan atau maintenance. Perkenalkan, nama saya Asliha Dwi Ameti Kahiranisha. Selanjutnya beberapa prinsip Agile, yaitu pertama, metode pengembangannya lebih fokus pada peningkatan dengan siklus yang berulang untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk atau software yang tengah dikembangkan. Yang kedua, tidak mengutamakan produk jadi yang sempurna, melainkan produk yang terus dikembangkan. Yang ketiga, sistemnya cepat. Yang keempat, bersifat iteratif. Yang kelima, berfokus pada kepuasan user dengan mengandalkan feedback dari user. Yang keenam, flow atau arusnya berulang dan berjalan terus-menerus. Yang ketujuh, dapat beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan yang sangat mudah berubah dengan cepat. Adapun contoh metodologi Agile, yaitu 1. Scrum metodologi. Scrum metodologi ini fokus ke pengembangan software yang kompleks, terdiri atas beberapa sprints. Sprints Agile sendiri adalah beberapa small progress yang masing-masing memiliki fitur tertentu. Yang kedua yaitu Scale Agile Framework atau SAFE, diperuntukkan bagi perusahaan besar yang ingin mengadopsi sistem Agile ini. Metode ini memungkinkan terjalinnya kerjasama antara bagian dalam perusahaan ketika menjalankan proyek. Yang ketiga yaitu Learn Software Development atau LSD. Tujuannya adalah untuk mengembangkan software dengan menggunakan SDM yang minim, dilakukan dengan meluncurkan MVP yaitu Minimum Viable Product sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, Kanban, metodologi Agile yang dilakukan secara visual. Hal ini membuat alur kerjanya lebih terpantau. Metode ini sendiri menggunakan papan virtual yang disebut sebagai Kanban board. Ada 3 tahapan dalam Kanban board ini, diantaranya adalah to do, in progress, dan done. Yang kelima, Extreme Programming atau SP. Lebih fokus ke sisi teknis pengembangan sehingga software yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kompetensi developer tim yang terlibat juga akan semakin meningkat lantaran mereka telah bekerja ekstra keras. Yang keenam yaitu Crystal metodologi. Crystal metodologi ini lebih fokus ke kondisi tim yang bekerja dibandingkan dengan proses atau toolnya. Fokus metode ini ada di di komunikasi tim, dokumentasi dan interaksi dan juga feedback. Yang ketujuh, Dynamic System Development Method atau DSDM, metode yang fokus dalam masalah keterlibatan seluruh anggota tim secara berkesinambungan. Tujuannya tentu saja untuk menghasilkan suatu software yang bermanfaat secara nyata dalam dunia bisnis. Yang terakhir yaitu Feature Driven Development atau FDD, lebih fokus dalam menyelesaikan suatu fitur, hampir mirip dengan metode pertama yaitu Scrum, namun masa iterasinya lebih singkat yaitu 2-20 hari. Selanjutnya, metodologi Agile memiliki kelebihan, yaitu 1. Kualitas produk atau software lebih baik. Dengan Agile, kita bisa dengan cepat menerapkan setiap feedback dari konsumen di iterasi selanjutnya. Yang kedua, kepuasan pengguna lebih mudah dicapai. Software dengan kualitas yang baik akan disukai oleh konsumen, apalagi jika fitur software di dalamnya sesuai dengan keinginan konsumen berkat feedback yang diberikan. Yang ketiga, fleksibilitasnya tinggi. Metode Agile memungkinkan untuk melakukan perubahan rutin sesuai feedback pengguna pada software yang dikerjakan. Bila ada banyak feedback, kita bisa memilih akan melakukan perubahan apa di setiap iterasinya. Yang keempat, produk atau software lebih cepat selesai. Metode Agile berfokus pada pengembangan software yang benar-benar dibutuhkan konsumen, sehingga software akan cepat selesai karena kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menambahkan fitur yang belum tentu dibutuhkan oleh konsumen. Meskipun demikian, metodologi Agile juga memiliki kelemahan, diantaranya kurang dapat diprediksi, karena produksi Agile bergantung pada perbaikan terus-menerus dan umpan balik pengguna. Departemen mungkin tidak dapat memprediksi keuntungan sebelum produksi dimulai. Yang kedua, pergeseran fokus tujuan. Karena metodologi Agile melibatkan pengalihan fokus berdasarkan bagian mana dari proyek yang paling membutuhkan perhatian. Mungkin sulit untuk mengarahkan semua anggota tim menuju tujuan tunggal. Yang ketiga, bergantung pada komitmen tinggi tim. Agile mengharuskan semua pihak untuk selalu berinteraksi secara rutin agar software sesuai dengan kebutuhan konsumen.
sehingga membutuhkan komitmen yang tinggi dari tim development. Baik, nama saya Agna Uli Akbar dan saya akan menjelaskan tentang sejarah design thinking dan tujuan design thinking. Yang pertama adalah sejarah design thinking. Design thinking ini diawali dan digagas oleh pendiri IDEO yaitu David Kelley dan Tim Brown pada tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1978. IDEO sendiri merupakan lembaga konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Tujuan diciptakannya design thinking oleh David Kelley dan Tim Brown tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kebutuhan pengguna atau user. Dari konsep yang dihadirkan oleh David Kelley dan Tim Brown inilah design thinking dikenal dan berkembang pesat. Dalam hal lain, IDEO menyatakan bahwa design thinking ini merupakan penyatuan harapan dari sudut pandang manusia dengan hal dari sudut pandang teknologi yang memiliki kelayakan dan nilai ekonomis. Namun, untuk menerapkannya, seseorang perlu menggerakkan kreativitas mereka agar ide serta solusi yang didapatkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya adalah tujuan dari design thinking. Tujuan dari design thinking yaitu, pertama, design thinking membantu dalam memahami pengguna, kebutuhan mereka, dan tantangan yang mereka hadapi. Tujuan utamanya adalah membangun empati terhadap pengguna untuk menghasilkan solusi yang relevan dan bermakna. Kedua, pendekatan design thinking mendorong pemikiran kreatif dan generasi ide yang baru dan inovatif. Fokusnya adalah merancang solusi yang tidak konvensional dan menghasilkan nilai tambahan bagi pengguna. Ketiga, metode ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang berorientasi pada pengguna, mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan pengalaman pengguna. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Keempat, design thinking mempromosikan kerja tim kolaboratif yang melibatkan berbagai karyawan tim pengembangan produk. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan keahlian dan perspektif yang berbeda untuk menghasilkan solusi dan holistik yang terbaik. Dan yang terakhir, metode ini mengutamakan pendekatan eksperimen dan interaktif untuk merancang solusi. Tujuan utamanya adalah menguji ide, mendapatkan umpan balik, dan melakukan perbaikan berkelanjutan melalui siklus iterasi yang cepat. Selanjutnya adalah case study. Pada case study ini, kami memilih aplikasi terkenal yang dibuat oleh perusahaan bernama ByteDance, yaitu TikTok. Kami mencoba menganalisis pengaplikasian metode agile dan design thinking yang ada dalam aplikasi tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Nugraha Abdipati. Di sini saya akan membahas mengenai case study. Pada case study ini, kami memilih aplikasi terkenal yang dibuat oleh perusahaan bernama ByteDance, yaitu TikTok. Kami mencoba menganalisis pengaplikasian metodologi agile dan design thinking yang ada di dalam aplikasi tersebut. Diawali pada tahun 2016, ByteDance bereksperimen dengan merilis beberapa proyek aplikasi, yaitu aplikasi video pendek, video lip sync, dan video panjang. Setelah pengujian, ternyata aplikasi video pendek yang paling banyak menarik perhatian pengguna, sehingga akhirnya ByteDance merilis aplikasi bernama AME yang merupakan klon dari aplikasi Musical.ly. Beberapa bulan setelahnya, ternyata aplikasi tersebut banyak mendapati keluhan dari penggunanya. Karena masih banyak yang bug pada aplikasi tersebut, maka dari itu, developer dari aplikasi ini memutuskan untuk memperbaiki kesalahan di aplikasi tersebut, mengubah desain tampilan, dan juga melakukan rebrand dengan nama Douyin yang jauh lebih familiar pada pengguna Cina kala itu. Berkat dari pengembangan tersebut, aplikasi ini berhasil menarik banyak sekali pengguna hingga pada tahun 2016. Dan akhirnya pada tahun 2016, ByteDance kembali melakukan rebranding dengan nama TikTok. Developer aplikasi tersebut juga terus mengembangkan berbagai aspek yang ada di dalamnya, seperti layanan, desain tampilan, bahkan penambahan fitur-fitur pendukung
yang membuat aplikasi ini bisa terus berjalan hingga sekarang. Oke. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa kedua metodologi ini, baik Agile maupun Design Thinking, sangat efektif dalam sebuah pengembangan produk, terutama software. Metodologi tersebut membuat proses pengembangan jauh lebih efisien dan cepat. Selain itu, kedua metodologi ini cukup berkaitan satu sama lain, karena keduanya memiliki prinsip untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, sesuai target, dan dapat menjawab kebutuhan pengguna yang dapat memberikan value pada produk yang dikembangkan tersebut.